Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Di video kali ini saya akan melanjutkan alasan-alasan kenapa saya pindah dari Sublime Text ke Visual Studio Code. Alasan yang ketiga adalah default linter. Apa itu linter? Linter adalah berfungsi untuk mendeteksi kesalahan error dalam penulisan kode program. Jadi misalkan kita salah dalam menuliskan program, maka nanti dikasih tahu oleh si linternya bahwa ada error di baris kesekian gitu ya. Nah, si linter ini nanti bisa mendeteksi error itu di CSS, JavaScript maupun di PHP. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana fungsi dari linter ini. Oke, sekarang silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membuat folder yang namanya test. Kemudian kita punya satu file yang namanya coba1.html. Oke, sekarang kita buat file baru, coba2.html. Oke, sekarang di sini kita akan membuat struktur HTML menggunakan emet. Oke, tanda seru, kemudian tab di keyboard. Nah, sekarang kita akan mencoba fungsi linter di dalam CSS. Teman-teman bisa tuliskan di sini style, kita tulis body. Nah, di dalam body ini punya properti ya, yaitu misalkan background color, warnanya aqua, kemudian properti berikutnya adalah font size gitu ya. Font size-nya misalkan yaitu 14 pixel. Kalau misalkan kita lupa menuliskan titik koma misalkan di background color, sama si linternya akan dikasih tahu yang pertama adalah nama filenya itu berwarna merah. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sebelah kiri ini ada error 2. Error ini bisa kita klik. Oke, di sini kita dikasih tahu sama si linternya bahwa ada error di baris ke-12 gitu ya. Oke, sekarang kita cek di baris ke-12. Kalau di baris ke-12 ini tidak ada error atau sudah ada titik koma, maka teman-teman harus selalu cek di baris sebelumnya, yaitu di baris ke-11. Oke, di sini ternyata kurang titik koma. Oke, sekarang kita kasih titik koma. Kalau sudah benar seperti ini, maka nama file yang di sini itu sudah tidak warna merah. Kemudian kalau kita lihat di pojok kiri bawah, ini sudah tidak ada error. Jadi linter ini sangat membantu sekali karena kita sebagai programmer kadang lupa atau salah ketik gitu ya, yang menyebabkan kode program kita menjadi error. Oke, seperti itu ya teman-teman fungsi dari linter. Oke, alasan yang keempat adalah warna. Warna ini nanti kita butuhkan ketika kita bekerja dengan CSS gitu ya. Di Visual Studio Code, ketika kita menuliskan warna, maka di depannya sudah ditampilkan warnanya seperti apa gitu ya. Ya, seperti apa cara penggunaannya atau seperti apa contohnya. Sekarang langsung saja ke Visual Studio Code. Ya, misalkan di dalam body ini kita tuliskan color seperti ini. Nah, maka di sini akan ditampilkan rekomendasi warna yang bisa kita gunakan gitu ya. Misalkan kita mau menggunakan warna gold. Di sini sudah dikasih tahu warna gold itu seperti ini gitu ya. Dan lebih enaknya lagi kalau kita sorot ke warnanya, di sini akan menampilkan color picker seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tidak cocok dengan warna yang ini, kita bisa pilih warna lewat color picker yang di sini. Oke, misalkan saya mau ganti ke warna hijau misalkan. Nah, ini tinggal kita geser, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan, seperti itu. Jadi ini akan lebih mempermudah kita ketika kita bekerja dengan warna. Oke, alasan yang kelima adalah extension. Di Visual Studio Code, kita dapat dengan mudah mengelola atau mencari extension yang ingin kita gunakan. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri, ini ada menu-menu. Yang paling bawah ini adalah extension. Nah, untuk menggunakan extension di sini, teman-teman harus terkoneksi ke internet. Extension ini adalah ibarat
nya marketplace-nya gitu ya. Jadi di sini kita dengan mudah mengelola extension yang ingin kita gunakan gitu ya. Kalau di Sublime Text kita perlu menginstal yang namanya package control, kemudian nanti dikonfigurasi dulu. Nanti di situ kita bisa melihat plugin apa saja yang tersedia untuk Sublime Text gitu ya. Di Visual Studio Code ini menurut saya lebih mudah untuk pengelolaan extension-nya. Untuk cara penggunaan extension dan extension apa saja yang sudah saya pakai di dalam Visual Studio Code saya, nanti saya akan buatkan video tersendiri. Oke ya teman-teman, itu adalah beberapa alasan kenapa saya mulai berpindah dari Sublime Text ke Visual Studio Code. Oke teman-teman, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya.